Alhamdulillah lanjut ya bos, biar nanti bisa nguploadnya banyak dan dipecah-pecah. Ya mungkin sama Allah memang dikehendaki untuk tidak berlama-lama, tapi nanti mungkin insya Allah kita pakai live streaming aja atau live, biar enak, sama-sama enak untuk apa ya, untuk bisa sharing apa yang harus ditanyakan. Kembali lagi masalah keduniawian, masalah nafsu, masalah harta benda. Ya maaf, ini nanti pasti akan bertolak belakang dengan nafsu Anda. Bertolak belakang akan menentang dengan logika Anda. Tapi itu bukan tugas saya. Tugas saya menyampaikan, Allah yang membimbingnya sendiri. Kalaupun Anda tetap merasakan, tetap mau mengikuti panduan-panduan atau penularan saya ke Anda, lama kelamaan nanti akan paham. Pada intinya nanti harus kita memang harus punya tali, punya hubungan langsung, harus punya keterikatan, mengikat kita dengan sang pencipta seperti apa. Pertama itu. Kedua, memang kita harus mempraktekkan yang namanya wusul, suluk, mungkin semedi, bertapa, atau menghampakan diri, mengenolkan diri, menetralkan diri. Istilahnya banyak sekali. Kalau nanti ada cuma satu istilah, nanti takutnya seperti diklaim, Anda klaim kalau suluk itu orang Islam, kalau bertapa bersemedi orang Jawa. Bukan itu ya, intinya kita sendiri yang tahu porsinya seperti apa dan bagaimana, itu tetap di hati. Cuma bahasa manusia, bahasa makhluk, kita nggak bisa memperluas maksud itu. Makanya orang-orang Jawa kan sangat-sangat bisa mengaplikasikan satu pekerjaan itu kan bisa sangat banyak. Mangan, madang, nyetak, glogok atau apa. Itu kan satu suatu karya ilmiah yang tidak ilmiah. Tapi kan beliau bisa mengilustrasikan situasi, ketika situasinya beda, ya beda sama orang luar. Jadi setelah makan ya eat makan. Tapi orang Jawa kalau dipaksa berarti cekoi. Padahal itu ya makan, dicekoi, digelonggong, dicombor. Itu istilah-istilah makan. Tapi orang Jawa bisa mengilustrasikan seperti itu kan karena memang panduan dari Allah, rahmatullah. Itu adalah suatu keajaiban Allah yang kita kalau teliti itu bukan dari akal manusia, bukan sifat nubuah manusia atau makhluk atau nafsu. Di situ. Makanya untuk anda yang udah mentok, udah dinetralkan, udah, kita bicara netral aja, jangan dinolkan mungkin. Padahal dinolkan udah tidak punya apa-apa, dinolkan sama Allah, dinetralkan. Itu kemesraan, kasih sayang Allah sama Anda. Kalau Anda peka, itu pintu gerbang Anda untuk tahu sejatinya sang pencipta Anda siapa. Siapa makhluk, siapa Tuhan. Tuhan Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Hidup. Selain Tuhan tidak hidup. Orang-orang yang ahli hijab atau yang tertutup hatinya atau yang kaku atau yang keras hatinya pasti, oh yang udah mati-mati itu ya. Boleh Anda deskripsikan seperti itu, boleh, tapi bukan itu juga. Kita yang udah
Yang masih hidup aja kita sifatnya Adam, wujud fana. Sifat jais kita tidak bisa apa-apa. Kita tebok, kita wayang, kita aktor. Kalau tidak ada aktor nggak bisa. Ini padahal masih dasar, tapi ya mungkin Anda tetap belum bisa menerima. Tapi sering-sering browsing, sering-sering cari referensi guru-guru lain, guru-guru tauhid, resapi, lakukan, praktekkan. Di dalam praktek pun kalau Anda tidak punya tali, nanti Allah juga yang membimbing. Mungkin kayak afiliasi magnet rezeki seumpama ya. Ada yang seperti itu. Mempraktekkan, Anda praktekkan. Orang awam pun nggak masalah, praktekkan aja. Orang masih tertutup hatinya, orang yang keras hatinya, praktekkan saja. Nanti hasilnya gimana? Allah sendiri yang membimbing. Tapi saya kasih bocoran ya, makanya kelihatan orang kalau dia belum usul, dia belum punya keterikatan sama sang pencipta, mau jungkir balik, mau bertapa mana rezeki atau apa, 1 tahun, 1 minggu, 1 jam, 10 menit pun ya nggak kelihatan hasilnya. Tapi kalau udah usul, udah bukan usul kan ketemu Allah ya. Kalau sudah punya tali, udah punya keterikatan sama Allah, itu kita jangankan ketika kita suluk, kita seperti ini aja bisa merasakan kehadiran Allah. Ini wajah tu wajah iya lilati fatros samawati wal ard. Itu kan di situ kan sudah kita jelas-jelas artinya kan Gusti Allah di depan kita. Wajah kita berhadapan dengan wajah Allah. Itu hanya bisa dirasakan, Bos. Bukan lewat kesaktian mata batin, mata yang seperti ini melihat. Untuk orang dasar awam bukan seperti itu. Tapi ya orang awam pasti melihatnya seperti kesaktian mantra, sakti mantra guna. Ya mungkin ada yang dimakamkan seperti itu. Ya mungkin ya banyak juga, tapi banyak juga yang tidak seperti itu. Karena tujuan utamanya bukan itu, bukan kesaktian itu. Apa nak? Nah, itu nang bubuk lek malam. Ayah pengen silaturahmi terus ngene ngelencer kamu. Gak ngeretai yae. Contoh sebelah ini Alessa. Dolan apa jenenge? Ngelencer kok yang dicari sangu. Ya memang udah makomnya di situ. Tapi kan kita mengajari, menularkan. Yang dicari bukan cuma uang. Apalagi yang udah tua kayak gini, bukan uangnya, yang penting ketemu silaturahmi. Uangmu kalau lebaran mbok pakai sendiri atau dikasihkan ayah bunda? Biasa. Dengar sendiri nggak? Bukan maksud apa-apa, makanya anak kecil ya lumrah yang dicari mungkin ya sangu. Kalau kita ya malah ngeluarin uang, jelas. Terus uangnya dari mana? Hah? Terus uangnya dari mana? Dari kita, dari nafsu, dari aktivitas kita, dari keinginan kita, kegigihan kita. Orang awam, orang ahli hijab, orang masih kaku, tertutup hatinya di situ. Tapi kalau udah punya tali sendiri sama Allah, sudut pandangnya berbeda. Semuanya dari Allah, semuanya dari Sang Pencipta.
Yang menggerakkan kita bukan nafsu, yang menggerakkan kita bukan makhluk, tapi sang pencipta. Contoh saya berbicara seperti ini, jangan melihat saya, lihatlah yang menciptakan saya. Kalau orang syariat bahasanya gitu. Nanti kalau terlalu dalam, takutnya juga bermasalah atau salah tompo. Kalau salah tompo atau tidak, itu bukan ranah saya, bukan kekuasaan saya, bukan tugas saya. Tugas saya menyampaikan. Udah 10 menit lebih, bisa nggak diupload di, ya nanti, makanya saya sering upload dimanapun. Anda kalau dikehendaki Allah mencarinya, silahkan dicari. Makanya saya sendiri, ya alhamdulillah saya nggak bekerja, saya nggak punya tugas yang pasti di dunia mencari duniawi, nggak punya. Walaupun keinginan saya dulu waktu masih tebal nafsu saya juga, waduh, banyak keinginan-keinginan itu, sampai rambut saya putih semua, sampai pusing 7 keliling. Tapi ternyata bukan itu tujuan utama, mencapai kedamaian yang sejati, bukan. Tapi ya pasti ada tanda-tandanya juga. Tanda-tandanya orang udah mau punya tali sama Allah pasti ada. Itu ya bos ya. Nanti monggo di komen-komen, kalau semua mas saya gini 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 gini, atau mungkin privat call VC, nggak masalah, asalkan juga jangan mengganggu kegiatan saya juga. Contoh aja kok seperti Gus Baha, kelas menteri apapun, presiden apapun, datang ke rumah, ke bertamu, ya bukan Gus, besok Pak Bapak kesini jam segini sekian sekian sekian. Yang punya rumah Gus Baha, seumpama gitu. Yang menentukan tamu itu kan juga ilmu adab, syariat juga tetap dipakai, ilmu adab ya. Gus Baha sendiri pasti nggak mau lah, beliau juga sibuk, harus tahu porsinya masing-masing. Presiden harusnya mungkin, atau pejabat mungkin harus tahu kapan jadwal kosongnya beliau, longgarnya beliau. Terus Gusti Allah menghendaki mengerentekan hati untuk bertemu kapan. Itu dengan yang tahu ya pembimbing atau yang lebih senior, kalau istilahnya bahasa akademis senior. Walaupun nanti ujung-ujungnya nggak ada senior junior, nggak ada guru murid, nggak ada pembatas, semua sama. Dulu waktu masih kecil Anda pasti bisa merasakan itu. Kenapa orang kok beda-beda ya? Flashback Anda pasti di situ. Kok orang kok ada strata ya? Yang membuat strata itu memang manusia sendiri. Yang membuat perbedaan-perbedaan itu memang manusia sendiri dengan izin Allah. Tuh. Nggak enaknya kan kalau kita udah punya keterikatan batin, ditempatkan di mana aja, seperti apa keadaannya, tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa kegelisahan, tidak punya rasa ketakutan, tidak punya rasa kebimbangan. Semuanya sudah yang ngatur Gusti Allah gitu loh. Walaupun kita secara syariat, secara dohir, menurut orang lain kita itu sangat aneh, kita itu sangat orang yang di luar logika, orang yang sangat, mungkin ya sangat hina, mungkin ya orang sangat, kalau orangnya mungkin yang kekar gitu kan, orang kok kemelinti, sok-sokan. Kalau orangnya lugu, orangnya apa namanya,
tidak terlalu beremosi, bilangnya orang kok aneh gini tuh. Makanya itu kira kita memang dianggap orang aneh ya nggak masalah, yang penting memang itu sudah kehendak Allah seperti itu, mau gimana. Kembalikan semua sama Allah. Mungkin kunci lagi, dulu pernah ada juga Gus Bahak ngaji tentang hakikat itu dulu karena Allah. Gusti Allah menghendaki kita merokok, Gusti Allah menghendaki kita makan, Gusti Allah menghendaki kita jalan, Gusti Allah menghendaki kita beristri. Dulu kan itu untuk membuka pintu-pintu gerbang itu. Ya nanti ada kelucuan, ada keanehan juga. Oh, kok aneh yo? Kok bisa yo? Kok lucu yo? Itulah kemesraan kita dengan Tuhan. Nanti emosi stabil, keinginan, nafsu stabil. Stabil dalam artian itu terserah Allah. Kita bukan sutradara, bukan, kita aktor, kita wayang, kita bukan dalang gitu ya bos ya. Sementara itu dulu, matur sembah nuwun ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan biar sama-sama lebih mengerucut untuk apa, untuk pembahasannya, karena ini memang saya dasari dulu seperti thariqah itu apa, hakikat apa, syariat apa, itu memang harus didasari dulu. Nanti naik lagi ke siapa Tuhan Anda sebenarnya, yang kekal siapa. Itu ya bos ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.